Om Swastiastu. Baik, halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi agama Hindu, yaitu kehidupan setelah kematian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imade Gilang Adedana Rajasa dengan NIM 2415091115. Baik, yang pertama itu apa yang terjadi setelah kematian. Menurut penelitian, terdapat 4 unsur yang menjadi unsur dasar dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada mental, yang kedua ada fisik, yang ketiga ada kausal atau intelektual, atau bisa kita sebut dengan kecerdasan, dan yang terakhir adalah suprakausal atau ego halus dari manusia. Nah, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Nah, eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga deha dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan juga suprakausal atau ego halus. Nah, tubuh halus ini yang kemudian akan pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Nah, untuk tingkatan dari eksistensi alam, itu ada 14, yang dimana 7 dari tingkatan tersebut adalah alam positif, dan 7 lainnya adalah alam negatif, yang disebut dengan neraka atau patal. Nah, untuk 7 bagian pertama, itu adalah alam surga. Nah, di alam surga, itu ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya. Itu yang bisa kita sebut dengan pencerahan. Nah, bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Nah, kita lihat di dalam tabel, alam bumi adalah satu-satunya alam eksistensi yang bersifat fisik di alam semesta, dan juga merupakan alam eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkat alam semesta yang bereksistensi positif. Jika kita lihat tabel, bumi memiliki tingkat spiritualitas sebesar 20% dengan proporsi komponen satwa itu 33, yang dimana tipe orangnya itu memiliki tipe yang rata-rata dengan tubuh dominan fisik dan emosi dominannya antara kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Nah, selanjutnya itu ada Nether atau Warlock, yang dimana Warlock ini memiliki tingkat spiritualitas sebesar 25% dengan proporsi komponen satwa itu 40%, dengan tipe orang sama juga rata-rata, tubuh dominannya adalah bagian hasrat dari tubuh mental, dengan emosi dominan itu ketidakbahagiaan. Lalu ada surga bawah yang memiliki tingkat spiritualitas sebesar 40% dengan proporsi komponen satwa itu adalah 60, dengan tipe orang yang memiliki cukup pahala dan memiliki tubuh dominan yaitu tubuh mental dan emosi dominan yaitu sedikit kebahagiaan. Setelah surga bawah, itu ada surga atas yang memiliki tingkat spiritualitas sebesar 50%, yang dimana memiliki proporsi komponen satwa yaitu sebesar 75 dengan tipe orang banyak pahala. Nah, tubuh dominan dari surga atas itu adalah intelek atau kausal, dengan emosi dominan banyak kebahagiaan. Nah, selanjutnya ada Maharlok, yang dimana Maharlok ini memiliki tingkat spiritualitas sebesar 60% dengan proporsi komponen satwa itu 80. Nah, tipe orang di sini adalah berpemahaman dengan tubuh dominan intelek atau kausal, dengan emosi dominan yaitu kebahagiaan satwik yaitu sebesar 75% dan serenity sebesar 25%. Lalu ada Janalok yang memiliki tingkat spiritualitas sebesar 70% dengan proporsi komponen satwa 85, dengan tipe orang lebih berpemahaman dengan tubuh dominan intelek atau kausal, dan emosi dominannya adalah kebahagiaan satwik sebesar 50% dan juga serenity sebesar 50%. Lalu ada Tapolog yang memiliki tingkat spiritualitas sebesar 80% dengan proporsi komponen satwa itu sebesar 90, dengan tipe orang yang sangat berpemahaman, memiliki tubuh dominan intelek atau kausal, dengan emosi dominan, kebahagiaan satwik sebesar 25%, dan serenity-nya sebesar 75%. Dan yang terakhir itu ada Satya Lok dengan tingkat spiritual 90% dan proporsi komponen satwa sebesar 95, memiliki tipe orang paham hampir segalanya, tubuh dominan ego halus atau suprakausal,
dan emosi dominannya memiliki kebahagiaan satwik hanya sebesar 5% dan serenity sebesar 95%. Lanjut, selanjutnya itu adalah alam neraka. Nah, alam neraka ini ditempati kebanyakan oleh tubuh rohani yang melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritualitas sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitasnya. Dengan jalan negatif, kita dapat artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapat kekuatan-kekuatan spiritual, misalkan kekuatan supranatural, natural, atau ilmu kesaktian, yang dimana kekuatan ini ditujukan untuk perbuatan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan dari alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat jahat mereka. Nah, seperti yang kalian lihat di tabel, itu alam neraka itu dibagi menjadi 7 bagian, yang dimana ada alam neraka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, jika kalian lihat, untuk proporsi komponen satwa, itu alam pertama memiliki komponen satwa yang terbesar, yaitu sebesar 25%, 28%, dilanjutkan untuk alam kedua itu 25%, ketiga itu 22%, keempat itu 19%, kelima 16%, keenam 13%, dan ketujuh sebesar 10%. Dengan tipe orang yang jika kita lihat, semakin ke bawah atau semakin dalam, itu semakin tamasik. Seperti contoh, alam eksistensi neraka ketujuh akan lebih tamasik dari alam eksistensi neraka keenam hingga pertama. Untuk tubuh dominannya, alam ke-1 memiliki tubuh dominan fisik, kedua itu memiliki bagian hasrat keinginan dari tubuh mental, ketiga itu tubuh mental, keempat sampai dengan ketujuh itu memiliki tubuh dominan, intelek atau kecerdasan atau juga kausal. Untuk emosi dominannya sama seperti tipe orangnya, yang dimana semakin dalam itu semakin tidak bahagia. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah penderitaan dan kebahagiaan. Seperti yang kalian lihat di dalam tabel, di alam neraka itu juga ada proporsi untuk kebahagiaan dan juga ketidakbahagiaan. Yang dimana jika kita lihat, kebahagiaan hanya terdapat di dalam alam neraka pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan di alam neraka keenam dan ketujuh itu sudah tidak ada kebahagiaan. Lalu untuk ketidakbahagiaannya, alam neraka pertama itu masih memiliki ketidakbahagiaan sebesar 50%. Kedua itu 55%, ketiga 60%, keempat 70%, kelima 80%, keenam 90%, dan ketujuh 100%. Nah, catatan dalam tabel, dalam sebagian besar kasus, kolom kebahagiaan dan ketidakbahagiaan ini tidak berjumlah hingga 100. Karena ada persentase yang tersisa terjadi ketika tubuh atau roh halus dalam neraka berada di dalam bagian emosi netral. Misalnya, ketika melakukan beberapa tugas biasa dan tidak memiliki pikiran bahagia dan tidak bahagia. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Nah, tingkatan alam eksistensi ditentukan oleh seseorang sesuai dengan sifat dasar dari orang tersebut. Nah, sifat dasar ini terkait dengan satwa raja datama, yang dimana penentuan tingkatan alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritualitas seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif, tingkatannya yang lebih rendah tidak bisa pergi ke dalam alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi. Dan mereka yang berasal dari neraka, tingkatan pertama dan kedua, tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, seperti ketiga dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di dataran rendah merasa sulit bernafas pada ketinggian yang lebih tinggi. Tapi orang-orang yang tinggal di ketinggian yang lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran rendah dengan baik. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah apa sih yang menentukan kita masuk surga ataupun neraka? Nah, kita masing-masing itu terdiri dari 3 komponen, dasar, halus atau non-fisik, mata kasat mata, atau gunas. Nah, komponen ini bersifat spiritualitas dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka menentukan kepribadian kita. Nah, ketiga komponen ini adalah satwa, yaitu kemurnian dan pengetahuan, raja, yaitu aksi dan gairah, dan tama, yaitu ketidaktahuan dan inersia. Nah, di dalam rata-rata orang di era ini, komponen halus dasar tama mereka bisa mencapai 50%. Nah, jika kita lihat dari tabel,
Tabel tersebut adalah komponen dari 3 komponen dasar halus yang ada di dalam orang era saat ini, yang dimana satwa itu berjumlah 20%, raja 30%, dan tama 50%. Yang dimana jika kita lihat dari pengertiannya, itu akan sangat, bisa dibilang sangat gawat ya, karena jika kita lihat dari pengertiannya, tama itu adalah ketidaktahuan atau inersia, yang dimana rata-rata orang di era ini memiliki ketidaktahuan sebesar 50%, yang dimana itu akan sangat berpengaruh nantinya dalam perbuatan mereka. Sedangkan satwa, yaitu kemurnian dan pengetahuan, memiliki persentase yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 20%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa orang-orang di era sekarang itu sangat banyak tidak mengetahui apa yang ada, apa yang benar, dan juga apa yang baik maupun apa yang buruk. Oke, lanjut. Siapa sih yang bisa pergi ke neraka? Nah, jangkauan durasi dan tujuan di balik perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkat alam eksistensi neraka, yang dimana dituju setelah kematian itu dibandingkan dengan hanya tindakan itu semata. Jika kita lihat dari tabel, alam eksistensi neraka dari 1 sampai 7 memiliki persentase dari kekurangan atau perbuatan-perbuatan tercela di ketuban seorang, yang dimana alam eksistensi neraka pertama itu memiliki persenannya itu sebesar 40%, kedua itu 50%, ketiga 55%, keempat 60%, kelima 70%, keenam 80%, ketujuh 90%. Baik, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang melakukan bunuh diri? Nah, bunuh diri itu sering terjadi saat seseorang mengalami krisis berat atau gangguan kepribadian, diperparah oleh pengaruh energi negatif seperti adanya pengaruh supranatural atau juga pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari eksternal tubuh kita. Nah, meski didorong oleh tekanan, bunuh diri dapat merupakan tindakan yang disengaja dan dapat terjadi pada fase kematian yang sesuai dengan takdir. Kehidupan di bumi adalah kesempatan yang berharga untuk pertumbuhan spiritual, dan bunuh diri itu berarti menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Nah, pelaku bunuh diri biasanya pergi ke alam warlock atau bahkan ke neraka, tergantung dari berat dosanya dan niat di baliknya. Di mana skala dosa yang ada, jika membunuh orang suci itu adalah 100, membunuh orang biasa itu 40, dan bunuh diri itu sekitar 30% dari dosa membunuh orang biasa. Nah, jika kita lihat di tabel, itu adalah beberapa penyebab dari orang yang mengalami kematian, di mana jika hanya diri sendiri yang terlibat, itu fisik jika seorang merasakan sakit yang sangat parah atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak mampu menanggungnya lagi, atau eutanasia sukarela, itu mendapatkan dosa sekitar 30% dari membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata. Ini yang dimana selanjutnya itu adalah psikologis, yang dimana psikologis itu seperti depresi parah, pasien penyakit jiwa, dan lain sebagainya, itu juga mendapatkan 30% dari membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata. Dan jika di tingkat spiritual, seperti bunuh diri ketika sepenuhnya berada di bawah kontrol negatif, itu dosanya 0. Yang dimana dengan catatan, tubuh halusnya tetap di bawah kuasa energi negatif bahkan setelah kematian, latihan spiritual intensif dapat membantu untuk melepaskan diri dari kerasukan setan. Lalu semisal penyebabnya itu adalah ada orang lain yang terlibat, itu seperti mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain, mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan orang suci, itu memiliki dosa sebesar 0, dan pahala jika mengorbankan diri untuk orang lain tanpa pamrih itu bisa bervariasi, dan jika mengorbankan diri untuk orang suci itu bisa berjumlah 100. Dan jika bom bunuh diri atau bunuh diri sendiri dan orang lain, itu mendapatkan dosa dan juga pahala yang bervariasi, tergantung dari tujuan mereka. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah jeda waktu reinkarnasi. Nah, dalam proses penelitian, dengan menggunakan hipnosis trance untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Nah, alasan-alasan jeda waktu ini, itu yang pertama adalah tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi nether, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau tidak menentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Lalu jika yang kedua itu adalah keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk untuk menyelesaikan akun karma atau memberi dan menerima.
dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai saatnya tiba, yang dimana dengan siapa ia memiliki akun memberi dan menerima tersebut juga siap untuk bereinkarnasi. Dan terakhir, jika dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trans. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Nah, dalam kasus di mana tubuh halus atau rohani telah diturunkan ke tingkatan neraka yang lebih dalam, jeda waktu antara reinkarnasi mungkin bisa terjadi selama ribuan tahun, yang dimana mereka tinggal di masing-masing tingkatan neraka sampai tiba saatnya mereka telah menyelesaikan hukumannya. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti mereka akan mendekam di alam eksistensi neraka dalam kehidupan setelah kematian atau akhirat hingga pembubaran atau disolusi alam semesta. Nah, mungkin demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai kehidupan setelah kematian. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.